Balik lagi kita di podcast episode kedua langsung dengan Gofar Hilman. Tapi tenang, walaupun Gofar di sini diusahakan konten ini aman untuk semua umur. Betul. Karena viewer Fitra Eri itu beda. Iya, beda. Jadi sorry kalau lo di sini jadi lebih enggak apa-apa. Lu bebas. Lu bebas ngomong apa aja. Karena ya ada editing. Ada sensor. Ada editing. Par, thank you banget udah kesini. Sama-sama Om. Jauh-jauh lo dari Jagakarsa ke Peak. Buat lo mah slow lah. Bisa aja lo. Yang pertama nih, pertama ya. Lo IG lo pergi jauh. Dari Gofar kan? Gofar. Kenapa nggak langsung total sekalian? Maksudnya? Manusia bukit pergi jauh. Hillman. Iya, Hilman. Kepanjangan Om. Manusia bukit pergi jauh. Kalau akun Instagram @manusia bukit pergi jauh, panjangan ntar. Panjangan, jadi pergi jauh. Iya, orang ntar ini apaan ini kayak konten bong-bongan lagi nih. Jadi pergi jauh aja. Nah, tapi soal nama nih. Iya. Setahu gue, ketika lo lahir nama lo bukan Gofar. Raskal. Raskal. Gue rasa Raskal tuh lebih tepat kan buat lo gitu. Raskal Hilman. Raskal. Oh. Gue masih ada surat keterangan lahir di Rumah Sakit Budi Jaya, namanya Raskal. Iya. Tapi saat itu, bokap kan kalau misal pakai C, orang Indonesia bilangnya Rascal nanti. Iya. Jadi pakai K. Jadi maunya tuh tadi yang Raskal pakai C. Pakai C. Bokap lo tahu artinya Raskal? Tahu, justru itu. Justru itu. Jadi pakai C. Raskal. Jadi pakai K. Karena takutnya kalau misal Rascal jadi Rascal ntar. Jadi kayak nggak nyampe. Pakai K. Ya. Pakai K, Raskal Hilman. Akhirnya pas kalau nggak salah umur lo 3 tahun, kakek lo memutuskan di pesantren. Di pesantren Pesantren Abdul Gofar Hilman. Abdul Gofar Hilman akhirnya berubah nama menjadi nama yang sekarang. Iya, supaya lebih soleh. Harapannya. Kira-kira harapannya tercapai nggak tuh? Nah itu kayaknya masih harus dikejar ya. Tapi kalau lo boleh pilih, lo tetap stick with Gofar atau Raskal? Gue sih melihat ini jalan hidup aja. Jalan hidup ya? Iya, gue yakin banget ketika nama gue masih Raskal, tidak menjadi gue yang sekarang. Menjadi lo yang lebih? Nggak tahu. Kayaknya lebih brutal ya. Oke. Kayak brutalnya tuh udah bisa dibilangin gitu. Tapi manapun nama itu, Gofar Hilman sama Raskal Hilman, menurut gue dua-duanya sama-sama komersil tuh nama. Wah keren. Iya kan? Raskal Hilman tuh kalau gue menjadi musisi band gitu, punk rock atau apa segala macam kayaknya keren banget. Raskal, wih abang-abangan tuh langsung. Nah punk rock, lo sendiri udah tertarik punk dari SMA kan? Diajarin sama abang-abangan tuh, pertama kali dicekokin tuh tahun 94. Sampai lo pernah mencoba bikin band kan? Bikin band 96 bikin band, 96. Bentar, 96? Ya awal masuk SMP lah. Gue 83. 96 baru 13 tahun? Iya, awal masuk SMP. Bikin band? Iya. Gue kelas 6 SD tuh udah ngederamin abang-abangan, nyoba-nyoba. Kelas 1 SMP jadi additional band hardcore gitu. Terus bikin band juga sama band teman sekolah. SMA bikin band mau Wancoy. Oh yang Green sekarang Boys. jadi Green Boy. Green Boy. Iya. Terus lo bikin band. Iya. Terus abis itu lo sempat jadi penyiar lama. Penyiar. Nggak lama lah, 10 tahun. 10 tahun, lama, lumayan. Nah, abis itu lo sempat main film juga. Main film, ya gitu-gitu, iseng-iseng. Pengen nyoba. Lo pertama kali YouTube tuh gimana ceritanya? 2000. Lo masih jadi penyiar kan? 2013, Wah 2014. ini sebenarnya ada beberapa akun yang memang gua udah di ban. Akun YouTube gua. Oh ini ada akun sebelum-sebelumnya udah di ban? Gue punya akun YouTube, itu dibuatin sama teman gua. Di apa? Dibuatin teman gua. Itu tahun 2010 bikin. Joget-joget ABBA Mamma Mia. Oke, Mamma Mia. Ya. Joget aja. Gue pakai topi fedora, pakai shawl, pakai sempak doang. Terus di ban gara-gara itu? Gara-gara lo pakai sempak doang? Tapi itu bertahan 3 tahun Om. Itu apa nama channelnya? Aduh lupa gue, pokoknya bukan nama lu, bukan nama lu. Bukan.
Bukan. Asal-asalan. Asal-asalan. Itu tahun? Tahun 2010 kalau nggak salah. Di band abis Di itu. band. Oh, awal-awal YouTube mulai ngetop di Indonesia artinya. Oke. Nah itu gue joget-joget Mamma Mia. Oke. Terus joget Twisted Sister lagunya. Sama, pakai sepak juga. Oke. Ya. Backgroundnya belakang temen gue lagi tidur. Akhirnya di band. Ya, di band. Terus hilang tuh. lo bikin lagi. Bikin lagi 2012. Bikin terus 2012 lupa password, bikin lagi 2013. Lupa password. 2013 langsung Gofar Hilman. Gofar Hilman. Oke. Iya, bikin kayak daily vlog dari Jakarta lagi menuju ke Pulau Komodo. Iya, nggak daily vlog doang kan itu kalau iya, pakai handphone doang gitu-gitu. Handphone doang. Nah, tiba-tiba lo gua harus bikin konten otomotif itu gimana ceritanya? Jadi kan kita besar di culture diecast. Culture diecast. Oh, dulu, dari dulu udah iya, diecast. dulu mereknya yang terkenal pada gue kecil adalah Majoret. Mayoret. Iya, betul. Gue juga koleksi dulu Mayoret. Iya. Nah, dari Mayoret tuh timbullah keinginan, seru ya mobil-mobil ya. Iya. Sampai kayak G.I. Joe, gue koleksi mobilnya, terus poster-poster. Jadi di kamar gue tuh di banyaknya poster-poster band sepak bola Liga Italia, basket, masih ada nyempil mobil. Oke, walaupun ada yang lain tetap ada mobil. Iya, ada mobilnya. Nah, habis itu karena bahasa tenisnya apa ya? Saat itu ya, miskin ya. Jadi cuma sekedar penikmat aja. Penikmat, oke. Karena waktu itu lo belum bisa beli yang sungguhan. Betul, karena saat itu kan kita dijejeli sama film-film atau series yang memang mobil banget. Contoh Miami Vice, Testarossa, Don Johnson. Terus warna putih. Iya. Back to the Future. Apa DeLorean ya namanya? DMC DeLorean. Iya, DeLorean, ya. Terus Knight Rider. Pontiac Firebird. Terus banyak lah yang kayak gitu-gitu. Kita jejeli sama kayak gitu-gitu tuh. Jadi emang kayak, suka nih. Nah, tapi baru belum dikontenin waktu itu? Belum. Baru dapat gaji proper ketika kerja di radio. Oh, penyiar ya? Iya. Proper gaji penyiar? Proper. 2012 gue masuk, 2013 gue beli mobil. Cuman 1 tahun? Wow, Ya, memberanikan beli mobil. Itu nyicil. Apa mobil pertama lo? Brio ketika pertama kali keluar. Brio Gen 1? Thailand. Gen 1? Iya, masih Thailand. 1300? Bener. Masih Thailand tuh. Iya. Itu bertahan 3 bulan. 3 bulan atau 6 bulan gitu. Ganti. Karena udah mulai main-main kayak... Lumayan tuh, harganya 170, 180 tuh waktu itu. Bener. Dan platnya enak, tebel. Apanya? Platnya tebel pas awal-awal. Iya, betul. Terus gue main GTA. Main apa segala macam game-game di PS tuh yang ada scene-scene modif-modif mobil. Gue ceperin tuh si Brio-nya. Enggak. Masih ban-ban. Jadi inspirasi modifikasi pertama dari GTA? GTA. San Andreas. Iya, kalau dikejar polisi masuk sini nih keluar catnya baru. Sampai kelar nggak? Apa? Kelar banget San Andreas. Gua tamat om. Lo punya banyak waktu luang artinya. Gua tamat banget San Andreas gua. Lu tau nggak pas tamat San Andreas? Gue pengen bikin kayak nasi kuning tumpeng. Ngundang temen-temen. Ini sumpah demi Tuhan gue undang temen-temen gak ada yang mau dateng. Ada acara apa? Enggak, gue tamat San Andreas anjing gue. Terus lo modifikasi Brio lo, iya. Terus kayak, kurang kayak ini ya. Akhirnya gue ganti Ford Focus. Yang 2005, MK2 apa MK1 ya? MK2 itu. Udah stage 2. Kan MK1-nya nggak masuk sini kan? Iya. Artinya itu yang MK2. 2000 cc cuma ada otomatis. Iya. Dan itu stage 2. Stage 2? Udah stage 2. Modifikasi mesinnya? Iya. Udah dapat gue stage 2. Oh gitu. Gue dulu balapan pakai Ford Focus itu, ada Ford Focus. Enak banget om. Iya. Enak banget handling. Solid banget ya. Handlingnya enak banget. Itu mobil menurut gue mobil aneh, yang underrated tapi enak. Artinya lu baru mobil kedua aja lu udah menunjukkan lu petrolhead karena lu milih mobil yang nggak biasa. Lu beli baru apa bekas? Bekas. Second. Udah dimodif udah stage 2. Itu pasti acak-acakan mesinnya. Ya acak-acakan. Gue banget pakai velg TE37 KW. TE37 KW. Bentuk sama. Ban tipis ukuran 35.
Profilnya 18, gila itu. artinya lo kasih 18 kalau nggak salah. 18 19 gitu, gue lupa deh. 35 pokoknya. Iya. Iya. Hancur. Kenapa? Nabrak. Nabrak kapan? Di tol. Kok bisa? Jadi gue ngejar. Ngejar? Emang lo polisi? Lo ngejar sesuatu gitu di tol? Gue telat bangun. Oh, ngejar waktu. Mesti live inbox di, gue lupa, Bekasi atau di mana gitu. Oke. Ya. Live dong inbox. Iya. Ya enggak, gue jadi tamu apa gitu lagi promo film. Gak bisa telat. Bangun 6:30. Oke, gara-gara main GTA malamnya? Iya. Terus? Itu gue ngebut ya. Gue ngebut sama 180. Jor, itu ketika melewati Antam terus lagi tuh agak begini-gini om, jalannya om. Oke. Iya. Nah karena ngantuk karena apa? Gue nggak tahu deh. Atau karena permasalahan apakah velg ini velg KW? Enggak nggak tahu. Lu nyalain ke velg lo. Ya, tapi velgnya kebelah om. Ya iya lo tabrakan. Tabraknya sebelah sini. Oke. Ini velg kebelah satu doang belakang. Yang belakang? Oke. Belakang kiri. Lu nabraknya kenapa? Lu ngebut aja? Ngebut aja. Tiba-tiba kilang kendali, gitu. Oke. Pecah dulu velgnya apa? Ya udah pasti kayaknya pecah ban. Atau pecah apakah ban. itu? Iya. Apakah itu? Tapi nggak ada korban? Nggak ada. Nggak ada korban? Nggak ada korban. Nabrak, tiang, dar. Fokus. Yang lu nggak, yang mobil yang lu tabrak? Nggak, nabrak pembatas. Nabrak sendiri? Pembatas jalan. Oke, pembatas. Kecelakaan tunggal. Hancur dong mobil? Hancur. Total? Udah nggak bisa dibenerin? Nggak. Katanya satu secara cuma dikampakin. Lo jual kiloan? 20 juta. 20 juta akhirnya? Kampakin. Itu mobil satu-satu lo waktu itu? Iya. Terus? Akhirnya, oh enggak, gua ada VW Golf Rahayu MK1, iya. Akhirnya pakai itu. Itu lo beli atau lo dikasih? Beli. Itu beli? Beli. Wah itu mah perjuangan pakai Rahayu. Sampai sekarang masih ada? Masih jadi bangke, artefak dia. Di mana? Jadi artefak. Tapi masih di lo gitu? Masih ada. Nah, terus akhirnya lo mulai bikin konten otomotif. Tentang modifikasi apa tentang mobil lo sendiri dulu nih? Pertama tentang bengkel-bengkel. Oke. Iya, jadi gue main di bengkel kesini, seru ya. Ada beberapa bengkel-bengkel kecil menurut gue ini harusnya skillnya dia harus mendapatkan scoop lebih nih. Oh, lo ngangkat di situ. Makanya dari pertama tuh otomotif ngobrol sama bengkel. Gue inget banget pertama tuh rajanya roll fender Om Danet. Iya. Terus ada yang galih body kit yang di Cipete, dia kecil tapi menurut gue bagus banget. Gitu, kayaknya mereka harus dapat. Itu jadi motivasi pertamanya. Iya. Dan karena gue suka kan. Dan itu yang ke bawah sampai sekarang kan? Iya. Emang DNA konten lo seperti itu kan? Dan gue ngobrol sama mereka kan pengen tahu om. Iya. Karena gue merasa bahwa gue tuh minim pengetahuan otomotif. Iya. Jadi gue bikin konten itu, gue juga pengen tahu. Nanya-nanya sama mereka tentang otomotif. Menambah teman dan menambah pengetahuan. Udah. Dari situ. Awal sih selalu modif mobil gua. Tapi suka mobil sejak mengkoleksi diecast. Itu dari kecil artinya. Koleksi diecast itu. Akhirnya terwujud setelah lo bisa kerja sendiri. Gaji proper. Dan lo suka ngangkat bengkel-bengkel yang menurut lo layak untuk diangkat. Layak mendapatkan rezeki lebih. Nah, dan lo tuh kan penggemar modifikasi sekali. Hampir nggak pernah lo punya mobil dibiarin standar. Iya, minimal pelek lah ya. Ya, kesini aja tadi pakai J60 warna merah udah pelek. Udah kelihatan modifikasi lah. Nah, lu udah banyak banget melakukan modifikasi. Dari sekian banyak modifikasi ke mobil yang lo lakuin, mana yang lo hasilnya tuh paling puas buat lo? Delica. Iya. Itu menurut gua seperti ini nih yang punyanya Gofar. Iya, gua tuh menurut gua nih gua happy banget sama Delica ini. Dari semua aspek gua happy banget, saya happy-happynya. Dalam VIP, luar off-road. Iya. Tapi cuma satu sayangnya, mesinnya total boyo. Ya tapi kan lu nggak, dengan luar dalamnya udah kayak VIP kan lu nggak perlu mesin kenceng. Betul, cuma agak gregetan om. Ketika nanjak, jangan cari jalan yang nanjak. Cari rute lain. Yang penting lurus ya. Ngeraung gitu kadang-kadang. Tapi itu puas dari hasil segi modifikasinya. Puas. Exactly seperti yang puas lo banget. pengen. Happy gue. Nah kalau modifikasi yang paling mengecewakan? Banyak. Bahkan om, banyak yang nggak gue masuk YouTube om. Yang nggak masuk YouTube karena lo takut itu merusak reputasi. Dan jadi gini om, gue kalau ada masalah dimodifikasi, pasti gue akan komunikasi sama bengkel. Tidak langsung memviralkan. Iya. Gue ada masalah ini,
kita cari jalan keluarnya yuk. Iya. Yang penting di kamera secara visual aman. Iya. Nama lu oke, nama gue juga aman. Jadi cari solusinya dulu. Cari solusi dulu. Ada beberapa yang nggak mau ketemu solusi. Pilihannya cuma 2. Gue minta izin untuk diupload. Iya. Atau gue nggak upload sama sekali. Ada yang minta izin gue upload tiba-tiba viral. Iya, gue lihat. Tapi sebelumnya gue minta izin. Nggak usah nyebut apa, pokoknya lu nggak puas sama warnanya aja. Gitu. Tapi gue izin minta upload dulu. Itu pun Gofar dengan mulut yang belak-belakan di situ tuh kayak direm banget gitu. Nah inilah gue baru tahu dari teman-teman yang komen dan subscribe. Ternyata kalau kata-kata gue toksik tuh gue puas. Tapi kalau gue sopan dan diplomatis, udah pasti bengkelnya jelek. Iya. Justru lebih dalam ya. Ketika lu bicara makin halus, ternyata makin dalam nusuknya ya. Ternyata gue baru tahu di situ. Oh ini tuh. Oh iya juga ya gue. Iya. Tapi menurut gue sangat tidak apa-apa. Karena ternyata tuh modifikasi adalah belajar, Om. Betul. Iya, belajar kita kan. Gue selalu bilang ke teman-teman ya. Untuk modif apa sih yang harus dilakuin? Pertama, jangan pernah dibilang norak. Takut dibilang norak. Karena proses. Lu pasti akan tiap hari akan mendapatkan referensi baru. Iya, entah dari apa yang lu lihat secara langsung atau dari handphone, gitu. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Jangan pernah takut dibilang norak. Karena kenapa? Ketika lu takut dibilang norak, lu nggak akan jujur untuk modif. Gue maunya gini nih. Jadi malah ngikutin tren, ngikutin maunya orang lain. Lu akan apa ya? Memberikan kenyamanan buat mata-mata orang. Iya. Maka modif kan buat kita yang nyaman. Iya, betul. Sama kayak cewek beli tas dandan buat dia, Om, bukan buat cowok, bukan buat siapa, buat dia. Iya. Sama kayak kita modif. Ini buat kita. Kita yang tiap hari make. Iya, betul. Nah, biar jujur dulu tuh. Karena banyak orang modif memang pengen dipuji sama temennya. Ada yang kayak gitu. Tapi bagi gue yang paling penting adalah gue suka dulu. Itu dulu yang penting ya, modifikasi. Buat apa yang orang-orang nih, tapi ya gue nggak suka gimana. Ngapain kita ngeluarin uang banyak memodif mobil kita buat nyenengin orang lain? Nyenengin orang, ngapain? Kitanya harus happy dulu. Makanya gue bilang, jangan pernah takut dibilang norak. Biar lu jujur dulu. Tapi ada proses. Proses secara mendapatkan referensi baru. Dari kumpulan-kumpulan referensi akan membentuk sebuah muara namanya preferensi. Nah disitulah nikmati aja. Ya betul, dan ini tadi sebelum syuting ya, syuting itu kan biasalah kita browsing. Yang di browsing dia apa? Mobil bekas. Wah Om, ini nih Range Rover 50 juta. Wah itu cuci mata gue banget Om. Itu cuci mata gue banget Om. Marketplace tuh cuci mata gue Om. Terus ini kayaknya sih udah rusak nih mobilnya. Tapi lumayan buat jadiin meja. Wah itu tuh kayak gue happy Om. Bahagia tuh sederhana banget Om. Sederhana sekali gitu, kita cuma ngeliat-ngeliat gitu kayak nggak beli, cuma kayak di save aja tuh kayak seakan-akan beli gitu. Nah lu suka mobil? Lo suka mobil sampai sekarang gitu kan? Iya. Tapi gue notice sekarang lu punya hobi baru, jam. Itu dari kapan? Gue tuh merasa bahwa jam mahal itu bullshit. Dulu ya. Tapi lu pakai jam mahal, nih pakai Rolex Day Date. Nah, lu dulu menganggap begitu. Tapi core memory gue tuh tidak bisa dibohongin. Waktu kecil, gue tuh main ke rumah tetangga. Dia tuh koleksi buku-buku Belanda. Ada satu majalah atau buku gitu ya. Presiden Soekarno dengan Presiden Amerika. Mantan Presiden Amerika. Pakai jam emas. Rolex. Anggapan gua jam mahal adalah Rolex dan emas. Ternyata semakin kesini gue tahu bahwa itu adalah day date. Oh ternyata Rolex gak cuma emas doang. Iya, ada macam-macam. Ada macam-macam. Dari kecil udah kayak gitu. Gue tuh penggemar Casio, Om. G-Shock segala macam, apalagi yang collab ya. Gue happy banget gitu, suka banget. Cuma gue nggak tahu lu ya. Gue tuh suka banget, bukannya suka ya. Kayaknya secara otomatis ya akan membeli barang-barang yang tidak bisa dibeli pada zaman dulu. Gue awal beli mobil Om. Itu adalah mobil balas dendam semua. Yang lo impikan tadinya? Iya. T30 X-Trail.
Oke. Dulu kan mobil pejabat ya. Gen 1 tuh yang masuk sini ya. Eselon, pokoknya eselon 1, 2 tuh pakai itulah. Iya. Ya enggak? Sama Terrano dulu. Terrano. Iya. Terus Focus salah satunya. Focus. Terus yang paling membekas adalah menurut gue E39 Wagon. E39 Wagon. Iya. Seri 5. Iya, gue pertama kali ngelihat lulus SMA lagi nongkrong, mobil apaan? Mobil mayat. Mobil mayat kan biasanya Volvo ya. Kok ini BMW? Itu terekam di memori gua dari warna sampai velgnya. 2017 gua realisasikan. Sampai lu beberapa kali beli mobil wagon kan, kan? Iya, karena terekam Om. Oke. Gua nggak tahu apakah ini baik ya. Karena kan seakan balas dendam sama masa lalu kan. Iya. Apakah ini baik apa enggak? Jam juga? Jam juga. Iya, gua ngeliat kayak, jam apaan sih gitu kan. Oke, ini yang lo pakai Rolex Day Date, Yellow Gold, sama dialnya spesial. Malachite. Ya. Nah, gue bawain 1 jam buat lo. Jamnya nggak mahal, tapi mungkin bikin lo suka. Ini Prelude. Cuma beli ini sih harga mungkin 9 juta, 10 juta. Barunya cuma 3 juta. 3 juta, iya. Cuma di reseller 9 juta, 10 juta. Iya. Tapi ini dapat karena beli mobilnya. Karena beli mobilnya. Jadi gue bawain, bukan buat hadiah, buat lo buat bikin lo ini. Iya. Gue beli Om. Ini? Yang silver. Yang Prelude? Sorry, yang hitam. Yang sama hitam. kayak gini persis. Prelude juga? Persis. Lu punya jadi? Ada. Cuma. Gagal gua. Cuma enggak, jamnya doang, mobilnya enggak. Oh gitu. Gue sebelum gue beli mobilnya, gue cari jam ini, nggak dapet gue. Ternyata tiba-tiba 20 pemilik pertama Prelude dikasih ini gratis. Iya. Gue bilang kayak, dapetin di sini beli mobilnya dulu. Beli mobilnya antri 2 tahun sekarang. Antri 2 tahun ya sekarang. Asli. Oh, kok tahu? Artinya lu udah nyoba? Udah nyoba. Udah nanya. Oke, kita. Tapi lu jam-jam yang berkaitan sama otomotif ada? Ada. Apa? G-Shock sama Jimny. G-Shock Jimny? Iya. Oke. G-Shock sama Race. G-Shock sama Race. Okay. Terus G-Shock sama Honda. G-Shock sama Honda. Jadi lu emang penggemar G-Shock terutama yang spesial sama itu ya? Hondanya spesifik lagi, Honda City. City yang mana nih? City tahun 85 yang gue punya. City yang 85, ya. Ya, akhirnya gue punya mobilnya. Iya. Terus Honda Cup. Prelude. Iya nih, kayak jam lu. Ada beberapa lah yang otomotif. Oke. Jadi total koleksi jam lu ada berapa sekarang? Yang G-Shock apa yang semua? Waduh. Kalau mau G-Shock sih banyak Om. 20 lebih. Lebih Om. Wah. Kalau lu sebenarnya udah bisa bikin 1 channel lagi. Gofar Horology. Gofar Horology. Sekut Horology. Anjay. Kemarin kira-kira sebulan lalu lah Gofar WA saya kan. Nawarin jam. Om, jarang-jarang deh. Ini Om, minat nggak Om? Gue ada jam mau dilepas. Bukan 1, ada 3 apa 4 jam gitu dia langsung. Biasa kalau gitu. Tahu dong tandanya apa? Lo lagi mau ngambil 1 iya, lagi. Iya benar. 1 harganya begini. Oke, 1 pertanyaan lagi tentang jam karena kita channel otomotif. Iya. Lo juga suka Rolex, gue lihat. Lo ada GMT, lo ada Day Date. Lo pernah dapat langsung dari AD-nya nggak? Ada. Yang mana? Sprite. Yang Sprite lo langsung dapat? Dapat. Nunggu berapa lama? Nggak nunggu. Curang banget. Sprite itu satu-satunya yang beza ininya di kiri, crownnya di kiri, iya. Warna hijau. Kiri lagi ternyata. Loh, enak ya kalau kita lagi motoran Om, nggak kena crown ujungnya. Biasanya juga ada bebekas gitu kan kalau gini. Iya. Yang 126 artinya, bukan yang 116 baru. Baru. Yang 2026. 2026. Iya. Nggak dijual yang itu? Enggak. Padahal langsung cuan tuh kalau dijual tuh. Iya, cuma kayak beli mobil BPKB atas nama sendiri kayak ya udah. Simpen. Oke, kita balik lagi ke mobil karena ini kita podcastnya otomotif dan kita disupport penuh oleh Ivans Motor. Mantap Ivan. Jadi di belakang kita nih 2. Yang punya namanya Ivan Om? Yang punya namanya Ivan. Pendirinya adalah ayahnya Pak Ivan. Oh. Jadi ketika Ivans Motor itu pertama kali berdiri tahun 2001,
Pak Ivan yang megang sekarang tuh baru usia 5 tahun waktu itu. Dari 5 tahun udah bikin showroom? Bapaknya. Oh, bapaknya. Nah sekarang tapi sudah mulai dipegang oleh Ivannya langsung. Jadi bosnya Ivan's Motor ya Pak Ivannya. Ivan gitu. Dan koleksinya luar biasa. Kebetulan yang hari ini didatangkan nih ada Fiat 500e Giorgio. Listrik ini. Giorgio Armani. Asli. Listrik. Jujur berapa ini? Satu aja. Enggak, harga aja. Nah itu mesti tanya ke Ivan, karena gua nggak nanya harganya. 1 koma? Nggak tahu, lo mesti nanya. Pak Ipan berapa Pak Ipan? Ngambil KPR 15 tahun berapa Pak Ipan nih? Ya Pak Ivan nanti saya share nomornya Pak Gofar. Satu lagi yang Abarth. Ini anniversary ke 75 tahun. 1400 cc turbo. Ini dekalnya asli? Apa? Asli. Piston gitu asli tuh? Asli, dekal asli semua. Boleh. Gitu. Nah, lucu nih. Selain 2 mobil ini, ada 1 mobil lagi yang itu kita akan pakai di segmen kedua. Spesial gua datengin sama Ivan's Motor buat bawa lo di segmen 2. Mantap. Gue tahu apa mobilnya. Apa tuh? Sigra plat A. Lo terakhir kali Arif Muhammad sama Om Mobi nyinggung Sigra Ayla plat A tuh banyak yang kontra lo di situ. Karena gue happy. Semua tuh plat A berarti sampai ke situ nyampainya Sigra. Disukai sama plat A. Disukai sama plat A. Iya, karena kan efisien mobilnya. Buat banyak orang. Itu bukan jawaban jujur kan? Yang berarti banyak tumbuh keluarga-keluarga baru yang bahagia di sana. Ini kalau Gofar lagi kata-katanya tertata gini lebih dalam maknanya nih. Lebih dalam nusuknya nih. Keluarga-keluarga bahagia tuh ada. Jadi gue happy banget. Lo lebih suka nyetir apa disetirin? Sejujurnya kalau harian disetirin Om. Iya. Gue tuh bisa menggunakan waktu 15 menit gue buat tidur. 15 menit lo buat tidur aja. 15 menit, 20 menit buat tidur gitu kan. Jadi sebenarnya sih lo bukan orang yang suka nyetir banget. Gue sukanya modif. Ya, karena penggemar otomotif tidak harus suka nyetir loh. Iya. Karena penggemar otomotif bisa aja dia memang lebih suka disetirin tapi dia suka koleksi mobil, modifikasi mobil. Iya. Kalau lo paling jauh nyetir sendiri sampai mana? Nyetir sendiri motor apa mobil? Mobil. Mobil mungkin Tegal ya? Tegal. Iya. Lumayan lah. Ya. Lumayan. Ya. Itu yang paling jauh lo. Iya. Lo. Sisanya ngantukan. Banyakan gula kali ya. Kebanyakan karbo. Nah, ini sekarang pertanyaan singkat sebelum kita masuk ke segmen kedua. Ya. Mobil termahal yang pernah lo beli? Termahal. Nah, nih gue rada aneh sih Om. Sekarang ini ya, gue nggak tahu besok atau nanti siang. Tapi bagi gue belum rela membeli mobil di atas 1 M. Belum rela? Ya. Oke. Kenapa? Karena banyak mobil-mobil impian yang masih list gue masih Jadi lo lebih rela beli jam di atas 1 M? Nggak ada 1 M, di bawah semua. Masa? Bener Om. Serius? Di bawah semua. Di mana tempatnya? Ini 18238 tahun 95. Oh, vintage. Vintage. Keren banget itu. Lihat dong harinya dong. Ih, takut jatuh. Harinya dong di atas. Apaan ya? Harinya. Di atas dia. Jadi kabarnya Orde Baru itu pas zaman Orde Baru. Kita tuh emang minta ke Rolex ya untuk dibikinin wheels yang bahasa Indonesia. Oh, jadi dibikin wheelsnya Indonesia di sini. Wheels lama nih Om. Wih, gila. Tahun 95 ini. 18238. Gila, tapi Day-Date dari dulu sampai sekarang emang klasik ya bentuknya klasik. ya. Kayak presiden gitu. Makanya jadi kayak presiden gitu. Dia ada presiden braceletnya juga buat ya. Iya, ini presiden nih. Presiden bracelet ya. Tuh kan gue kayak Prabowo gitu. Kayak pakai ini kayak pengen mensukseskan MBG gitu gue. Sebelum kita terlalu berlanjut. Karena kita podcast otomotif. Kalau lo jadi presiden lo mau ngapain? Gua bikin mobil MBG culture. Gitu ya. Jadi lebih dicintai ya. Jadi programnya bisa lebih dicintai. Grand Max GH Style. GH Style, Grand Max semua. Jadi lo
Jadi lu udah nyiapin banyak mobil yang itu udah banyak diresahkan oleh masyarakat, lu tambah project modifikasinya lagi. Satu aja MBG dapurnya satu. Satu aja. Jadi lo monopoli semuanya. Satu doang. Maksudnya di setiap orang tuh satu, tapi memang dia pelaku UMKM setempat. Dia punya misalnya nih ya, satu kecamatan, ada 12 warteg. Kita kumpulin tuh. Jadi mereka yang sudah berbisnis di situ. Ya. Termasuk mungkin orang yang tadinya punya kantin di sekolah. Kantin sekolah, gitu misalnya kantin jual bakwan dari lu ya. Kerupuk dari lu ya, gitu-gitu. Jadi itu yang lo lakukan kalau jadi presiden. Kalau misalnya MBG harus tetap ada. Iya. Oke, ini ada alarm mobil nyala. Nggak tahu alarmnya siapa. Tapi ya inilah namanya podcast di garasi. Nah ini seru nih, karena kiri kanan tuh ini di pick 2 nih guys. Kiri kanan tuh mobil semua. Mobil semuanya, dan ya kadang-kadang ada supercar lewat, kadang-kadang ada mobil yang alarmnya nyala gitu. Jadi wajib ada suara alarm, suara mesin lewat supercar, sama orang gerinda. Gerinda. Itu wajib ada. Ya, mirip lah sama Green Boy di sini. Oke, Par. Sekarang kita udah mau lanjut ke segmen 2. Pertanyaan masih banyak, tapi kita sambil bawa mobil. Hajar. Gua udah siapin sama Ivans Motor satu mobil buat lu, kita jalan-jalan. Ush. Oke, kita lihat. Yuk, let's go. Oke, kita lihat. Yuk. Mobil apaan ya, Om? Buat lo harus yang bagus lah. Grand Max MBG bukan? Enggak lah. Oh, bukan. Mungkin ini tidak terlalu Gofar Hilman ya, tapi minimal lo bisa ngerasain. Porsche 911 Carrera T. 911 sih udah pasti legend. Udah pasti legend. Gua dari semua kalau bisa dibilang apa sih so-called sports car itu ya. Porsche sih number 1 di otak gua. Number 1 di otak lo. Bukan 911 juga. Bukan Ferrari dulu, Lamborghini dulu, Porsche dulu. Porsche dulu. Ini adalah dibilang salah satu yang paling pure dari 911. 3000 cc, twin turbo, tenaganya 388an horsepower. 0 cepek di 4 detikan. Top speednya karena ini yang paling pure, top speed nggak nyampe 300. 293. Beda 7. Jadi ini yang paling pure, dia basisnya dari Carrera yang normal, terus habis itu dibikin lebih pure lagi. Ada yang versi manual sama matic, ini versi yang maticnya. Dan ini khusus buat lo, ini kita boleh bawa jalan. Iya, tapi lo yang bawa ya? Lo boleh bawa, gue nggak mau, lo aja. Kenapa? Gue takut mobil orang, Om. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ada baret tiba-tiba lo kenapa, lo tinggal beli doang, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Fitra aja yang bawa, Om Fitra. Udah, kita lanjut sambil jalan ya. Wah, gila. Wah, nggak ada Stella jeruk nih, Om. Apa tuh? Ini lebih enak baunya dibanding Stella jeruk. Oke, Far. Lo dulu pernah memecahkan rekor muri. Siaran 34 jam. Lo nggak pernah kehabisan bahan obrolan apa? Wah, itu serem tuh, Om. Gue sampai halu gue. Tapi lo kan emang pada dasarnya orang yang demen ngobrol kan? Ngobrol, tapi cuma 34 jam tuh bener-bener berat ya? Berat lah ya, soalnya 32 tamu. 34 jam, 32 tamu. Iya. Termasuk ada tamu yang diundang jam 2 malam, jam 3 malam. Betul. Dan beda sama podcast, Om. Kalau kayak misalnya kita lihat-lihat yang panjang-panjang live YouTube sekarang itu kan tidak apa-apa tidak menggunakan kaidah penyiaran. Kalau gue diharamkan dead air. Kayak itu nggak boleh. 2 detik kosong nggak boleh. 2 detik doang nggak batasnya. Boleh. Jadi padat tuh, Om. Jadi padat. Iya, dan tuh capek. Oke, ada break lagu sama iklan. Cuma kan logikanya temen lu nih lagi siaran. Wow. Lanjutin jawabnya. Ini cuma ngebelokin ala 911. Lengket banget ya. Iya, lengket banget, gila. Nah, kan jadi sensornya kebanyakan tadi. Lu temen lu lagi pengen mecahin siaran. Lu kebetulan jadi tamu. Apa yang di otak lu? Ketika lagu lu kan supportnya dong. Iya, betul.
membiarkan, oh Far, semangat segala macam. Ketika lagu nggak ada break istirahat, semua ajak ngobrol. Jadi, yang gue butuhin adalah cuma istirahat, merem dikit kali gitu. Nggak terjadi. Nggak terjadi, karena semuanya ngobrol. Oke. Jadi bisa dibilang tuh full ngobrol. Tapi lu masih bisa pecahin lagi tuh sebenarnya? Nggak mau sih. Nggak mau? Kalau tiba-tiba besok ada yang pecahin? Nggak apa-apa. Lu nggak tertantang buat pecahin lagi? Jadi gini Om. Sebenarnya rekor muri itu tidak terjadi karena penyiarnya 2. Oke. Dan 1, Ari Kirana tuh saat itu tuh bokapnya meninggal. Oke. Jadi tidak bisa siaran. Iya. Jadi gue sendiri doang yang siaran. Iya. Tapi berikutnya ada mecahin kayak 36, 42 jam. Lu berdua, lu bertiga. Iya. Bro, gue sendiri. Dan tuh serem Om ya. Karena kan tiap jam tuh materi. Misalnya ada satu artis kayak Raisa promo lagu. Kita kan harus ngulik di situnya, bukan cuma ngobrol ngalor. Iya, lo harus ada ininya. Ada guideline. Dan lo harus belajar literatur tentang orang itu dulu. Iya, dan tamu berikutnya jam berikutnya lagi ngomongin film. Betul. Iya, jadi itulah yang bikin gue harus ekstra kerja keras ya. Waktu itu kenapa tiba-tiba bisa pecahin rekor? Ngumpulin 200 juta untuk bangun ruang sekolah di Sulawesi. Nah, itu launch controlnya. Gila ya ini mobil ya. Itu launch control yang dipunyai Porsche, itu salah satu yang paling reliable. Gua pernah ke acara Porsche pakai yang tenaganya lebih gede dari ini. Itu pakai launch controlnya dari pagi sampai sore terus-terusan selama seminggu. Oh iya? Iya. Nggak apa-apa, nggak ada jebol apa-apa, nggak ada trouble apa-apa. Oke, jadi balik lagi. Iya. Lo bikin itu untuk mengumpulkan 200 juta rupiah untuk bangun ruang sekolah di Sulawesi, di Palu gitu-gitu. Di Palu. Kenapa Sulawesi? Kenapa Karena Palu? lagi bencana saat itu. Oh, pas lagi bencana. Luar biasa. Jadi benar-benar mulia banget ininya ya. Dan akhirnya dapat. Nggak nyampe 34 jam lah. Oke. Kumpul. Nah, itu kan konsepnya lu siaran. Tapi kan sekarang dengan teknologi YouTube, orang banyak live di YouTube tuh. Iya. Dan dapatnya bisa miliaran itu. Betul. Lu nggak tertarik bikin live berapa hari? Sebenarnya gua suka dengan obrolan kayak misalnya kayak podcast gini-gini nih. Oke. Gitu. Karena gua happy gitu. Oke. Gue happy, gue demen ngobrol apalagi tamu-tamu baru. Bukan cuma untuk uang ya, tapi harus elonya happy juga. Iya. Ada sih yang live di YouTube, di TikTok, dapat segala macam. Bisa, bukan sesuatu yang salah. Iya. Cuma mungkin sekarang ini gue lagi ngejar sesuatu yang gue bikin happy dulu deh. Oke. Iya. Oke. Iya. Nah, lo orang yang doyan ngobrol. Doyan. Lo lebih, kalau lo nyetir, lo lebih mending lo sendiri atau ada orang yang nemenin? Sendiri kan? Yeah. Jadi ada waktunya Gofar Hilman juga butuh waktu buat sendiri. Percaya atau enggak Om, pasti lo juga ngerasain. Nyetir mobil idaman kita, modifan kita sendiri. Itu lebih healing itu. Iya, lebih healing. Kayak me time. Iya, kayak me time ke mobilnya ya. Iya. Gue setuju banget. Sebagai anak mobil pasti ada waktu tuh kita tuh pengen bener-bener nggak diganggu siapa-siapa di mobil itu. Enggak. Bener-bener kita hanya kita dan mobilnya Oh, doang. gue pernah punya mantan, ribet banget. Okay. Gue bilang gue pengen nyetir weekend Sabtu. Nanti kita malaman ketemu ya. Gue weekend gue lagi, ngapain lu nyetir sendiri, mau kemana? Dicurigain. Iya. Lah, emang pengen nyetir aja. Dia tidak bisa memahami konsep orang nyetir aja. Iya, nyetir aja gitu. Kenapa harus malaman? Kenapa nggak aku ikut? Wah, ribet dah, ribet. Gara-gara itu putus? Iya. Gue dulu pernah sakit, Far. Pernah COVID. Kena COVID, dirawat di rumah sakit 2 minggu. Begitu akhirnya gue dinyatakan sembuh dan sampai ke rumah, yang gue lakukan ambil kunci mobil, nyetir aja udah. Karena kangen. Nggak tahu mau kemana kan? Nggak tahu mau kemana. Iya, nyetir aja. Nggak tahu mau kemana. Itu healing banget, Om. Iya. Bagi kami nih guys, itu suatu yang kami ya, harusnya lo pakai kami. Menghilingkan kami lah. Far. Oke, gue tahu lo belum married gitu ya. Tapi someday lo punya anak. Apakah lo pengen anak lo itu mengikuti jejak persis seperti lo? Enggak. Kenapa? Enggak. Banyak orang gue tanya seperti itu. Enggak. Jadi menurut lo sebenarnya lo ingin anak lo lebih ideal. Lebih tepatnya adalah
sampai umur 17 atau 21, gua akan ngasih entah itu musik, selera apapun itu, bahkan pendidikan segala macam yang menurut gua dan calon istri gua tuh proper. Oke. Iya. Setelah itu terserah lu. Oke. Nah, karena gua menganggap bahwa ketika lu umur 21 ke atas lu sudah bisa tahu mana yang lu suka, mana yang enggak. Oke. Gitu. Tapi dari kecil sampai umur 17 atau 21 sih tetap dijejalin. Harus diarahin dulu. Iya. Nah, lo sebagai anak, apa nasihat dari orang tua lo yang benar-benar paling membekas ke lo sekarang dan lo bersyukur lo dikasih nasihat itu sama orang tua? Prinsip. Waktu dari jadi gini. Dari SD tuh rumah gue tuh paling bebas untuk teman-teman main, nyobain ngerokok lah. Termasuk di depan orang tua lo? Iya. Oke. Iya. Nyokap gue cuma berpesan, SD ya, kebebasan ini tidak akan terjadi ketika lo tidak punya prinsip. Oke. Iya. Prinsip ini yang akan membawa lo untuk tidak ikut-ikutan temen lo. Oke. Iya. Gue tuh ngerokok baru kelas 3 SMA, Mam. Itu early, itu 3 SMA. Lu ngomong ke gue, itu early 3 SMA. Tapi dari SD tuh rumah gue buat ngerokok, orang belajar ngerokok. Oke. Nah, iya. Prinsip tuh maksudnya prinsip apa? Biar tidak terbawa. Oh, jadi lo harus punya prinsip sendiri. Iya. Dan orang-orang tuh dulu abang-abangan gue yang narkoba di rumah gue. Hah? Dan gue tidak suka narkoba, sampai sekarang tidak pernah menyentuh narkoba. Sama sekali. Sama sekali. Untuk nyobain pun tidak tertarik. Oke. Iya. Jadi orang boleh bebas gitu ya, tapi minimal prinsip itu yang menjaga dia. Iya, prinsip adalah yang menjadikan lu manusia seutuhnya. Oke. Oke, Oke, sekarang gua pengen lo melakukan quick answer. Jadi gua tanya ini atau ini. Lo akan jawab secara cepat. Iya. Ya, Oke, pertama kalau misalnya lo cuma boleh punya pilihan memodifikasi satu hal aja dari sebuah mobil. Lo pilih modifikasi eksterior atau mesin? Eksterior ya, karena itu lebih enak buat dilihat. Betul. Gitu. Betul. Secara visual. Sebagai bahan modifikasi, mobil Jepang apa mobil Eropa? Jepang. Iya, lo Jepangan banget lo emang lo. Jepang banyak trim-trim yang bisa bikin kita, di full optionin aja deh. Tapi sebelum syuting ya lo liatin gue mobil murah tuh mobil Eropa semua tuh. Iya, itu kan restorasi. Tapi kan modifikasi di full trimin, di full optionin, itu Jepang tuh enak tuh. Iya. Nah, lo pernah beli mobil bahan emang lo untuk modifikasi? Ada. Sering kan? Ada. Lo lebih pilih mobil yang kondisi mesinnya bagus apa kondisi bodinya bagus? Mesinnya bagus. Karena bodi bisa gampang. Bodi gampang. Gampang. Tadi sebenarnya udah, cuman lo jawab lagi. Nyetir sendiri atau bareng temen? Sendiri ya. Sendiri. Nah, ini gue nggak tahu kalau lo dikasih tiket gratis. Lo mending nonton F1 atau MotoGP? F1. Lo lebih anak F1 daripada MotoGP. F1. Karena hiburannya lebih meriah juga ya kalau F1. Lebih meriah kan dia sejak dia dibeli Liberty Media tuh jadi banyak gimmick-gimmicknya, tapi MotoGP juga akhirnya dibeli Liberty Media. Sama-sama juga. Udah mulai ini kayak F1 nih, drama-dramanya nih. Oke. Nah, sekarang masalah mesin. NA atau turbo? NA. Sorry Om Mobi. Mohon maaf nih, penggemar otomotif sejati NA nih. NA. Mobil sport atau SUV? SUV. Lo lebih ke SUV ya, makanya lo juga puas banget sama Delica walaupun Delica MPV tapi bisa dibikin segagah SUV ya. SUV. Nah, tapi kalau lo suruh milih supercar, tadi lo bilang lo Porsche ya. Tapi misalnya Porsche lo udah punya, lo pilih salah satu, Lamborghini atau Ferrari? Ferrari pasti. Kenapa? Ya kecil di Testarossa, gede di Testarossa. Karena gede Don di Johnson, Miami Vice. Gede di situ, jadi kayak gua harus punya Testarossa sih. Lo harus punya Testarossa. Iya, one day. Iya. Amin. Iya, biar kayak Raffi Ahmad gua. Iya. Oke, nah terus kalau kita ngomong SUV, Jeep atau Land Rover? Wow, sulit nih. Dua agama nih.
Dengan berat hati gue akan bilang Land Rover. Kenapa? Jeep terlalu macho bagi gue. Land Rover tuh masih stylish, Om. Ada kenikmatan, kenikmatan. Iya. Bukan yang kayak koker gitu, bulky gitu. Iya. Kalau lo naik Land Rover, pasnya lo pakai jam apa? Land Rover sudah pasti saya akan memakai jam. Tunggu, anjing sampai salah. Nggak apa-apa. Ini harus pas nih. Harus pakai jam Elang Unson. Walaupun itu dari Jerman ya. Iya. Walaupun itu dari Jerman ya. Nggak apa-apa. Tapi sama-sama ini ya, teknologi dari Eropa. Iya. Dua-duanya ya. Klasik dua-duanya, heritage-nya kuat ya. Heritage-nya kuat. Boleh. Jam yang unrated cuma harganya mahal. Ya, dulu unrated bagi umum aja sih. Iya, katanya orang kalau misalnya pengen nunjukin dia udah jadi seseorang pakai Rolex. Iya. Tapi kalau Elang Son tuh kayak tingkat di atasnya lagi. Tingkat di atasnya. Iya. EV atau bensin? Bensin. Tetap bensin ya. Bensin. EV lo bener-bener beli memang bukan karena lo penggemar EV banget, tapi memang karena kebutuhan aja. Karena kebutuhan aja kayak, oh ya udah buat tempur-tempuran. Iya. Tempur-tempuran. Iya. Nah, satu lagi, lo dalam hidup pasti lo udah sering bikin keputusan. Ada keputusan yang benar, ada keputusan yang salah. Keputusan apa yang menurut lo itu adalah keputusan terbaik yang pernah lo ambil dalam hidup lo? Terbaik? Ini keputusan terbaik gue. Tidak menjadi PNS. Emang sempat? Hampir? Gue jadi honorer, Om. Oke. Iya. Di mana? Di departemen mana? Adalah. Jadi udah masuk ke tata usaha nama gua. Udah masuk ke tata usaha. Ini abis lo lulus SMA nih? Iya. Oke. Gua lulus SMA terus gua dagang-dagang dulu. Terus akhirnya 2007-an lah baru. Ya, gue denger kenapa lo nggak kuliah karena nggak ada biaya waktu itu. Nggak ada biaya. Oke, lo jadi udah daftar PNS. Iya. Udah lulus, udah sampai tata usaha. Jadi gini, ada dari koneksi. Gue kan dari 2003 sampai 2007 itu kan gue tuh ikut sama om gue. Iya. Dia tuh kayak pengadaan gitu, Om. Dia nyari proyek, nawarin proyek gitu-gitu. Ada yang bisa kita kerjakan nggak? Kami kerjain gitu kan, pengadaan-pengadaan. Kalau sekarang mungkin bilangnya mitra kali ya. Nah, karena kenalan itu lumayan banyak di situ, jadinya gue ada kesempatan untuk jadi honorer. Untuk menjadi honorer kan harus nanti kan untuk ke tetapnya ada prosesnya. Terus sampai lo tiba-tiba tidak jadi PNS-nya itu karena? Itu alasan dulu sih lucu banget ya. Gue pengen nge-MC lagi. Hati lo lebih ke? Gue pengen nge-MC dan gue pengen jadi penyiar radio. Iya. Sedangkan kalau lo keterima di situ jadi apa lo? Ya mungkin gue akan di balik meja gitu. Di balik meja mungkin gue akan lebih gadun daripada ini ya. Tapi itu keputusan terbaik lo, yang itu mengubah jalan hidup lo. Terbaik. Luar biasa. Gofar, thank you banget udah datang ke sini. Sukses Om Fitra Eri, terima kasih. Siap. Dan nanti ditunggu. Wah. Ampun Om Ipan, ampun. Dan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Gofar Hilman. Follow Instagram kami di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.